Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Tapi sekarang tidak konsisten lagi. Ini di tanggal 25 bulan 7 ya. Tidak konsisten lagi untuk menguploadnya karena saya sedikit kesibukan. FYI saja untuk Anda, saya tidak trade itu sudah 5 hari. Terakhir saya open posisi itu di tanggal 25. Mungkin ini kita coba trade tipis-tipis saja. Mungkin gitu aja ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian videonya. Kita akan open posisi secara ringan. Kita akan open posisi secara singkat yang tidak terlalu mikir panjang. Hai guys, kita udah masuk ke bagian trade-nya di tanggal 25 di jam 5:33. Masih pagi sekali. Kita akan coba trade di pagi hari dengan melihat market yang sangat buruk sekali sekarang. Kita mungkin akan memfilterkan market nantinya. Kita akan melihat market yang beralur dan kita coba open posisi, tetapi di sini dengan modal yang lumayan. Kita coba open posisi dengan melihat market dulu sementara ya. Mungkin inilah market yang terbaik saat ini di pagi ini ya. Ini market terbaik saat ini di pagi ini. Jadi open posisinya itu saya mau open posisi 100.000 aja. Saya menggunakan sistem kompensasi dengan bantuan dua indikator. Indikator yang pertama saya menggunakan SMA 15 di sini dan menggunakan RSI 10. Di sini kita cuma melihat dengan indikator dan kita melihat dengan support resisten. Cuman dua doang. Enggak, tiga. SMA, RSI dengan support resisten. Support resisten di sini cenderung gampang ataupun cenderung mudah dimengerti mungkin ya, karena kayak gini sistemnya, kayak gini ya. Coba kita singkirkan dulu dia, kita masuk ke sini agak lebih besar sedikit, katakan aja tren seperti ini ya, selayaknya biasalah ya, memanfaatkan tren saja. Ini dia tren yang masih oke untuk dia naik ya, selama SMA nya masih di bawah garis SMA itu di bawah. Dan RSI-nya yang ini ya, ini RSI, ini ya guys, ini RSI. Ini dia tidak berada di bagian oversold ataupun overbought, itu masih bisa open posisi. Jadi kayak gini. Ini trennya sedang mendukung. Si SMA-nya di bawah, si RSI-nya itu belum nyentuh ke atas, ke sini. Dia belum nyentuh ke garis merah. Itu masih oke untuk open posisi buy. Tetapi misalkan terjadi loss 1 2, itu boleh kita kompen. Alright? Jadi misalkan lossnya itu udah di sini, kita harus menunggu dulu dia turun, baru dia naik lagi, baru kita open posisi. Basically follow the trend lah, tapi jangan terlalu mikir panjang dengan adanya candlestick ini, candlestick itu, candlestick ini, candlestick itu, nggak usah, karena memang kita dengan modal yang agak lumayan sedikit, modal 5 ke atas sudah oke. Di sini di mana larangannya, ataupun di mana di saat kita berhentinya, di mana di saat kita pindah marketnya, di mana di saat kita merasa ini udah kurang dan tidak bisa dipakai lagi, di saat ini dia sudah turun ke bawah melewati dari si lembah ya. Lembah. Enggak. Iya, lembah, bukan limbah, lembah. Oke. Di saat dia sudah melewati dari si lembah ini, kita udah boleh berhenti untuk kita melakukan open position. Otomatis si RSI ini dia sudah seperti ini, melewati. Contoh, itu sebagai penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama dan selamanya. Nah seperti ini contohnya, mungkin ini dia sedang naik ya kan, masih enak dia naiknya. Ini dia yang terakhirnya, boleh dikatakan di titik limbahnya. Dan di sini ini dia titik limbahnya ternyata ya. Ini, dan dia di saat dia turun melewati dari ini RSI-nya, maka dia akan SMA-nya maka akan terbalik arah dengan pantulan cinta. Aduh. Alright, ini saya pura-pura semangat aja, sebenarnya capek. Hai, kita ganti market dengan settingan yang sama, nggak apa-apa. SMA 15 dengan RSI 10 itu masih is okay. Right? Di sini contohnya salah satu tidak bisa open position di bagian sini. Perhatikan di bagian sini. Ini salah satu tidak bisa open posisi. Ya memang, saya tahu Anda memiliki saldo yang besar, yang mudah untuk open posisi, tetapi sedikit juga dipakai dari curhatan saya ini. Oke. Jadi misalkan dia udah, memang dia naik tapi si RSI-nya itu sudah nyentuh banget nih dengan si overbought, itu jangan dulu guys. Jangan dulu. Kenapa? Karena dia akan koreksi kayak gitu kan. Ada resiko di sana lah kayak gitu ya. Tapi memang di sini agak sedikit sabar aja. Cuman untuk mikir nggak ada di sini. Mikir apa yang kita pikirkan?
Di semua market is okay, di OTC pun ngangkat, nggak apa-apa. Seperti ini, open posisi sell aja kayak gitu. Logikanya kayak gini. Ini sejak dia turun ya, sejak dia turun itu ada nggak candlestick hijau? Ada aja, cuman 1-2 kayak gitu. Kita pilih market untuk bisa open position. Ini trennya sedang tren baru ya. Si pucuk, aduh, si gunungnya belum ada yang ditembus, berarti dia masih dihitung sebagai tren turun. Kita bisa open posisi sell selesai candlestick ini. Tidak ada pertimbangan lain di sini. Pertimbangan kita cuma ada 3. SMA aman, RSI aman, dan support atau resistennya tidak ada yang ditembus. Itu masih it's okay. Oke, itu open posisi kita yang kedua. Kita melihat open posisi kita yang kedua. Memang udah agak kurang ya dari look kita ya. Dari look kita itu mulai kurang karena capek sekali kita harus bekerja di lapangan, guys. Tidak buat lapangan bola, tidak, tapi aduh apaan sih? Astagfirullahaladzim. Oke. Itulah open posisi kita yang kedua. Kita menunggu untuk open posisi kita yang ketiga. Misalkan ada, misalkan nggak ada, kompen lah kita kayak itu. Persiapkan kompensasi itu masih is oke. Kompensasinya itu 200 saja lah, ataupun 250 masih oke. Jangan 300, jangan 300 kebesaran. Kebesaran 300 itu kebesaran. 250 masih oke. Misalkan udah sembuh dia dari kompen, itu kita boleh kembalikan ke modal awal, jangan loss. Oke. Itu open posisi kita yang kedua. Kita melihat open posisi kita yang selanjutnya. Wah, belum buka ya. Maaf. Dia buka itu di jam 12 siang. Itu nggak tahu ya, ini sedikit curhat aja ya untuk Olim Trade. Misalkan Anda nggak mungkin ya Olim Trade nonton saya ya, tapi saya katakan aja lah, saya ngomong aja lah, curhatan saya itu tolong lah ya. Ini platform udah bagus, tetapi kalau bisa di market EURUSD-nya ataupun market mata uangnya itu buka lebih awal, jam 10 kayak dulu, kayak 3 tahun yang lalu. Boleh lihat video saya yang 3 tahun yang lalu. Saya suka trade di USD ataupun Bitcoin USD, BTC USD. Saya suka trade di sana. Dan itu marketnya buka jam 10 pagi, tutupnya jam 4 subuh kalau nggak salah. Ini masa bukanya jam 12 siang, terus tutupnya jam 12 malam. Itu kan agak kurang, dan presentasinya pun sedikit kurang sih presentasinya, Pak. Sangat kurang presentasinya ya. 82 apaan sih? Oh. Aduh. Goblok. Ini kalau loss ini nggak fokus. Kalau loss nggak fokus. Kalau loss di sini nggak fokus. Saya paksa kehendak di sini karena sudah dikasih tahu nih si RSI-nya itu berada di oversold, tapi saya paksa kehendak untuk open posisi. Tapi itu kalau loss, kebodohan saya, mohon maaf, itu bodohan saya memang. Hilaf ya, bukan hilaf tapi lebih tepatnya nggak lihat, Pak. Kita kumpulkan market dulu di sini. Dia udah nyentuh nih. Ini market tadi kan, Commodity Composite Index. Ini si yang kita open posisi tadi dapatnya di sini. Dan begitu kita open posisi, dia nyentuh ke RSI. Kelihatan nggak? Nyentuh dia ke RSI. Itu kita tidak boleh open posisi lagi. Kapan kita boleh open posisi lagi? Di saat ini dia udah mulai turun sedikit. SMA-nya juga masih berada di atas ya. SMA-nya masih berada di atas, itu masih oke. Udah boleh untuk kita open posisi. Profit dong kita di Asia Composite Index. Tapi saya tidak berani untuk melawan takdir lagi ya. Mungkin itu cuman hoki yang tadi ya, yang profit tadi ya. Karena ada risiko di sana kan. Oke. Mungkin kita tunggu untuk open posisi. Open posisi kita yang keempat berarti ini ya. Sekarang kita mau open posisi yang keempat. Kalau ada momen, kalau nggak ada, open posisi apa? Oke. Kita melihat dulu marketnya. Ini saya tidak skip nih supaya Anda kelihatan. Nah, ini seperti ini. Mungkin candlestick di sini doji. Mungkin. Misalkan doji, terjadilah pola yang namanya pola candlestick hijau, doji merah gitu kan. Misalkan. Mungkin kan tadi saya bilang mungkin. Hijau, doji, merah. Ya kan? Harusnya kan sell kan, harusnya kan.
karena kan trennya juga support. Ya gini lah ya, ini tren turun. Di sini dia ada merah, hijau, doji, tahu kan pola itu kan. Terus di sini dia merah. Pola ini, perhatikan di sini. Di sini perhatikan. Jadi ada pola itu. Bisa nggak kita open posisi sell? Itu jangan dulu karena dia nggak pasti, karena dia itu si SMA-nya belum benar berada di bawah, karena dia kan masih di ambang kan. Di ambang itu dalam artian di antara sini, di antara si SMA-nya kayak gitu. Oke. Kita menunggu ya. Terpaksa tunggu ya. Kita boleh menunggu ini melanjutkan. Kita boleh menunggu di market lainnya. Ngapain tunggu? Di sini ada ini. Ini open posisi kita ini. Ini open posisi kita. RSI-nya nggak lihat. Terlalu bergebu-gebu untuk open posisi. Ini 80% kita gagal di sini, guys. Karena RSI kan, RSI-nya itu udah di atas. Pengaruh nggak RSI? Pengaruh, Pak. RSI itu pengaruh, nggak mungkin dia jebol dari ini, itu nggak mungkin. Kalau kita pakai RSI yang normal, itu RSI yang normal itu 14, RSI normal. Nah, RSI normal itu 14, dia tuh kena juga, apalagi 10 kan gitu. Oh kayak gini, cara saya memperlihatkan kepada Anda. Kita langsung open posisi 300.000, saldo kita banyak nggak apa-apa. Kita open posisi 300.000 ya. Nah, itu cara kompennya. Logikanya selama si RSI nggak kena sedikit nggak apa-apa. Si SMA-nya itu belum di tengah-tengah, si candlenya itu ya. Si candlenya belum main di tengah si SMA. Seperti ini mungkin. Dan dia support ataupun resistennya belum ada yang ditembus seperti pembahasan di awal. Itu masih oke kompen. Dan gak mungkin kondisinya itu 5 ke bawah, gak mungkin. Dia itu merah naik kan, terus turun dia kan merah kan. Waktu dia merah, gak mungkin dia merahnya itu 5, gak mungkin. Pasti ada salah satunya hijau. Logikanya seperti itu. Oke, itu open posisi kita yang ke berapa ini? Open posisi kita yang ke 3, 4 berarti ini. 5 open posisi kita yang ke 5. Tadi saya 2 kali kan open posisi 100 kan. Nah, oke. Ini dia bentuk open posisi kita 1 2 3 4 5 kali kita open posisi. Oke. Mungkin cukup sekian dulu dari video kita kali ini. Tidak terlalu memuaskan memang, saya tahu, tidak terlalu memuaskan, tapi bolehlah, bisa lah. Oke. Bolehlah, jangan terlalu kosong kan. Mungkin kayak gitu aja dari open posisi kita kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Jangan tidak di skip supaya tidak gagal paham. Aduh, saya nggak tahu ngomong apa lagi. Thank you very much yang udah menonton. See you next time. Bye bye.